Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna at-tayr wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersama telah memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita orang-orang yang mempunyai keimanan, kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana berpuasa ini diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya kenapa alasan Allah itu mewajibkan puasa kepada kita, yaitu adalah sebagai salah satu jalan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan makna takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Maka dari kita berpuasa, yang mana berpuasa ini adalah kewajiban untuk kita bagi orang-orang yang mempunyai keimanan. Nah, dari sini kita bisa menggolongkan diri kita kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam sabda Rasul, huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Sedangkan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Apa itu surga? Surga adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Begitulah Rasulullah mendefinisikan surga. Surga adalah tempat, sesuatu yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, juga tak pernah terlintas dalam hati seseorang manusia. Maka dari definisi ini kita paham bahwasanya surga itu sementok-mentoknya kita mikirin nikmat surga, maka sebenarnya faktanya nanti surga lebih nikmat dari apa yang kita pikirkan. Kayak gitu. Maka dari mafhum mukhalafahnya di sini, antonimnya surga yaitu neraka. Maka neraka pun juga demikian, yaitu adalah sepedih-pedihnya azab yang pernah kita pikirkan tentang neraka, faktanya nanti adalah neraka lebih pedih azabnya daripada apa yang kita pikirkan. Maka kita berharap kita orang-orang beriman digolongkan termasuk orang-orang yang bersabar, karena bersabar ini adalah suatu anjuran yang sangat dianjurkan ketika ada di bulan Ramadan. Kemudian Al-Imamul Haddad dalam kitab Naqshaih Diniyahnya menjelaskan bahwasanya syahrul Ramadan huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah pemimpinnya bulan-bulan yang lain. Maka pemahaman di sini adalah dari 12 bulan ini, maka ada pemimpinnya yaitu bulan Ramadan. Artinya kalau kita baik di bulan Ramadan ini,
maka di bulan-bulan yang lain akan ikut baik, karena bulan Ramadan adalah pemimpinnya bulan-bulan. Dari sini kita akan membahas sama-sama tentang bagaimana cara menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Berikut salah satu cuplikan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu filsuf juga sufi terkenal di kalangan para ulama-ulama pembesar. Beliau menerangkan salah satu hadis. Rasulullah pernah bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin ila sab'imi'ati di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan akan diganjar dengan 10 ganjaran, kemudian dilipat sampai 700 lipatan, kecuali puasa. Maka puasa ini akan mendapat pahala sesuai dengan balasan yang Allah inginkan, karena puasa ini dikhususkan untuk Allah, ibadah privasi, yang mana puasa ini yang tahu cuma antara kita sama Allah, tidak bisa dilihat oleh panca indera kayak gitu. Orang puasa sama orang nggak puasa nggak ketahuan kayak gitu. Maka orang puasa adalah ibadah privasi antara seorang hamba dan Allah kayak gitu. Maka dari hadis ini bahwasannya Allah membalas pahala puasa sesuai yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah yang sudah berkehendak, yaitu Allah itu Al-Karim, Maha Dermawan, pastilah lebih dari 700 kali lipatan sebagaimana yang Allah lipatkan kepada kebaikan-kebaikan yang selain puasa kayak gitu. Tentulah kita dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah dan sangat agung ini sangat perlu sekali hati yang bersih, karena Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya melainkan cuma lapar dan dahaga. Nah, maka penting sekali kita mengetahui bagaimana cara kita mendapatkan puasa, tidak cuma lapar dan haus, tapi pahala puasanya juga kita dapat. Nah, maka dalam kitab Taqiratus Sadidah di situ dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang membatalkan kepada pahala puasa. Meskipun puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada, bisa gugur. Yang pertama beliau menjelaskan dalam kitab Taqiratus Sadidah, yang pertama adalah ghibah, yaitu ngomongin orang. Ghibah di sini ngomongin orang tentang kejelekannya, itu nggak boleh. Sah puasanya tapi bikin pahalanya gugur. Nah, yang kedua bohong. Tentu bohong juga gak boleh, berdosa. Meskipun tidak puasa ya berdosa, apalagi lagi puasa. Puasanya tetap sah meskipun berbohong, tapi pahalanya gak ada. Kemudian yang ketiga itu adalah sumpah palsu. Misal pakai lafaz demi Allah atau wallahi, tallahi, tallahi dan sebagainya. Maka kita kalau bersumpah kemudian itu bohong, apalagi lagi puasa, puasanya sah tapi pahalanya gugur gitu. Kemudian yang menggugurkan pahala puasa juga yang keempat itu adalah berkata kasar dan berkata jorok. Nah, maka anak-anak bunda ya zaman sekarang yang hobinya FOMO, ikut-ikutan doang. Orang senang bilang A, ikut bilang A. Orang senang bilang B, ikut bilang B, tanpa ditimbang dari segi syariat. Maka tolong ya, hobinya diberhentikan, ganti dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran ngajarin kita gak boleh
berkata kasar. Kita gak boleh ikut-ikutan hal yang dalam dasarnya pun tidak ada dalam syariat. Maka pelan-pelan kita kikis, apalagi di bulan Ramadan ini momen yang sangat pas untuk membersihkan zahir dan batin kita dari segala kebiasaan yang buruk. Karena dalam bulan Ramadan itu setan sudah dibelenggu. Maka yang tersisa dari musuh kita adalah hawa nafsu. Namun yang perlu dicatat, hawa nafsu itu adalah musuh yang paling sulit untuk dikalahkan. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali, beliau ngejelasin bahwasannya nafsu itu adalah musuh yang paling besar karena ada dua hal. Pertama, nafsu adalah musuh dalam selimut yang ada dalam diri kita. Yang kedua, nafsu adalah musuh kita yang kita cintai. Nafsu, selera kita. Nah, apapun yang kita selarai, misalnya pingin rebahan, pingin tidur, gak ada kerjaan, itu kan sesuatu yang sia-sia. Itu pinginnya nafsu, pingin santai-santai, pingin rebahan, ya pingin tidur. Padahal kita punya kesempatan bisa sholat sunnah, atau bisa punya kesempatan untuk menyebarkan ilmunya Allah dan Rasulullah. Tapi kita pakai untuk leha-leha, santai-santai, itulah nafsu. Maka nafsu ini sulit ya, yang kedua, karena musuh yang kita cintai, kita senangi, kita setujui, keinginannya dia tuh enak kayak gitu. Nah, maka perlu kita betul-betul menekan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, karena nafsu ini gak bisa diilangin selama-lamanya dalam diri kita. Yang bisa itu sekedar kita bisa kendalikan kayak gitu. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Yusuf berkata, dan itu tertera dalam Al-Quran, Quran surah Yusuf, aku tidak menyatakan diriku bebas dari hawa nafsu. Bayangkan, Nabi Yusuf saja tidak menyatakan dirinya bebas dari hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senang memerintahkan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali ketika nafsu itu didatangi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Inna rabbi ghafurun rahim. Makanya untuk mengalahkan hawa nafsu ada amalannya, yaitu baca ya rahim ya rahim, untuk mengundang maha kasihnya Allah, supaya nafsu kita bisa dikalahkan, bisa dikekang, bisa kita kendalikan kepada hal-hal yang baik kayak gitu. Jadi kemudian mengenai awalnya bulan Ramadan, Rasulullah juga pernah bersabda, bulan Ramadan itu awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Awalnya bulan Ramadan adalah rahmat, kasih sayang Allah. Berapa banyak dari antara kita yang asalnya Qur'annya berdebu, tapi ketika masuk bulan Ramadan bersih lagi Qur'annya karena dibaca lagi. Itulah rahmatnya Allah yang turun. Nafsu kita langsung ikut dengan apa yang dikatakan oleh hati. Pengen baca Quran enteng, karena rahmat yang Allah turunkan di awal bulan Ramadan. Kayak gitu. Jadi itulah magnetnya bulan Ramadan. Yang asalnya Qur'annya lama gak dibaca sampai berdebu, akhirnya kita baca kembali, alhamdulillah. Jadi betul sabdanya Rasul, awalnya bulan Ramadan itu rahmat, pertengahannya bulan Ramadan itu maghfirah, ampunan Allah, terakhir bulan Ramadan akhirnya ya 20 sampai 30 itu adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka kembali dari topik kita, yaitu bagaimana cara membersihkan hati ketika kita menyambut tamu suci bulan Ramadan. Setelah kita beralih dari kitab Ihya, kita buka kitab Risalatu Adabu Sulukil Murid, karya Al-Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Di sini menjelaskan bahwasannya di hati itu ada beberapa penyakit, yaitu diantaranya pertama kibir, sombong, na'udzubillah. Yang kedua riya, pingin dilihat orang, gak ikhlas. Jadi kita kalau amalan-amalan ibadah pingin dilihat orang gitu maunya. Nah ini riya. Al-hasad,
Yang ketiga hasad, yaitu hasad adalah dengki. Tidak senang ketika melihat nikmat yang ada di orang lain, nggak suka, sempit dada kita itu. Ya, naudzubillah. Itu kalau orang punya hasud. Maka bagaimana cara menyembuhkan dari 3 perkara ini? Ya, ini 3 tokoh utama yang menjadi sumber penyakit di dalam hati kita. Kayak gitu ya. Pertama, sombong. Maka sombong ini sebenarnya kita harus telaah dulu. Sombong ini akan muncul ketika satu, merasa memiliki. Karena tidak mungkin orang itu sombong dengan hal yang tidak dia miliki, gak mungkin. Maka pertama-tama stepnya adalah kita harus menyadari kita gak punya apa-apa, seluruhnya berasal dari Allah dan milik Allah secara hakikat. Bahkan nafas kita sendiri pun yang kita hirup akan keluar lagi, menandakan bahwasanya kita gak punya apa-apa. Kayak gitu ya. Semuanya adalah milik Allah. Ketika kita melepaskan kepemilikan kita kepada apa yang sebelumnya kita anggap kita punya gitu, semuanya kita lepas, serahkan semuanya milik Allah, maka kita akan terhindar dari kesombongan. Itu. Jadi sombong kita sudah punya solusinya, yaitu melepaskan kepemilikan kita, merasa memiliki, kita lepaskan semuanya dari segala hal. Semua hanya milik Allah, kita sadari itu. Dan ternyata solusi itu ada di lafaz la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya juga kekuatan kecuali upaya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami ini, maka kita sudah mengamalkan kunci yang dimiliki Rasulullah. Kita pikir coba ya. Paling pantasnya orang untuk sombong itu sebenarnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna dari segi penampilannya, dari segi ketampanannya, rupawannya, kemudian dari segi akhlaknya pun beliau paling top. Maka seharusnya yang paling berhak sombong itu ya Rasulullah dong. Tapi ternyata Rasulullah itu dijuluki Sayyidul Mutawadiin, pemimpinnya orang-orang tawadu. Kenapa? Karena beliau punya kunci. Apa kuncinya? Memahami la haula wala quwata illa billah, semuanya milik Allah, bukan punya seorang hamba. Seorang hamba tidak ada kepemilikan sama sekali. Yang pertama sudah al-kibir, sombong. Semoga kita bisa mengamalkan sama-sama untuk menghilangkan rasa sombong dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penyakit yang kedua itu riya. Riya itu adalah ingin dilihat sama orang. Nah, ini juga tidak bagus karena menghilangkan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya menghilangkan riya? Yaitu dengan cara mengenal Allah, mengkaji ilmunya Allah dan Rasulullah. Nah, kayak gitu ya. Setelah kenal sama Allah, kita akan merasa cukup dengan pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, dan kita gak akan mencari validasi dari orang lain. Cukup validasi dari Allah, capernya sama Allah, tidak perlu caper sama makhluk. Oke. Yang kedua sudah selesai. Yang ketiga adalah hasad, dengki. Bagaimana cara kita menghilangkan dengki? Ya. Sebenarnya kalau kita tafakuri, orang yang punya rasa dengki itu adalah orang yang sangat kurang ajar kepada Allah. Misal ada A sama B. Yang B dapat nikmat dari Allah, nikmat berupa misalnya dapat mobil, kekayaan, atau nikmat ibadah misalnya umroh atau haji dan semacamnya. Yang A karena melihat nikmat yang ada di B, ya kebetulan yang A ini memang belum dapat gitu ya. Akhirnya hasud, iri, dengki. Sempit dadanya, gak bahagia ketika orang lain bahagia. Sebenarnya yang A ini, orang yang hasud, sungguh adalah orang yang kurang ajar menurut Al-Imamul Haddad. Karena tafakurnya begini, logikanya begini. Secara hakikatnya, sejatinya, yang B ini yang mendapat nikmat dari Allah, beliau bisa mendapat nikmat itu ya berasal dari Allah semua. Kalau kita sadari
semua nikmat yang beliau dapat yang B ini dari Allah, yang A pun gak akan berhak dia kalau dia sadari bahwasannya seluruhnya ada kaitannya dari keinginannya Allah. Secara tidak sadar ketika yang A hasud itu sama aja tidak terima dengan perbuatannya Allah. Maka dari sini cukup pengetahuan dari sini, kita dari pengetahuan bahwasannya hasud itu sangat buruk, sangat kurang ajar kepada Allah, kita menghindari dari sikap hasud tadi. Intinya dari kesimpulan yang kita sama-sama kaji bahwasannya sangat penting bagi kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih supaya pahala puasanya tetap kita dapat, tidak gugur. Karena hati ini adalah tempat yang Allah pandang, bukan zahir yang Allah pandang, tapi hati yang Allah pandang. Maka selayaknya seandainya kita kedatangan tamu, misalnya tamu presiden yang kita muliakan sama-sama, pastilah kita sebelum 3 hari tamu itu sampai ke rumah kita, pasti kita beres-beres dulu untuk memuliakan tamu presiden itu. Begitu juga kita menyambut bulan Ramadan yang itu adalah tamu suci, tamu mulia, kita harus membersihkan hati kita. Karena itu adalah bentuk memuliakan bulan Ramadan. Kayak gitu ya. Maka dari apa yang kita sampaikan, semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan. Karena dalam sabdanya Rasul, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hada minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.